Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang konsumsi tabungan investasi. Silakan murid-murid mendengarkan video dari Bapak G. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Ubaidur Rahman, NIM 2002103011116. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember akan menerangkan tentang materi konsumsi tabungan investasi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Fungsi konsumsi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Untuk mengetahui besarnya B, dapat dihitung dengan menggunakan rumus MPC. MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional, sehingga dapat dirumuskan MPC sama dengan delta C per delta Y. Keterangan, delta C adalah perubahan konsumsi, delta Y adalah perubahan pendapatan. Untuk mengetahui besarnya A, dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y. Dalam fungsi konsumsi, kita juga harus mengenal tingkat pendapatan break-even point. Adapun maksud tingkat pendapatan break-even point adalah tingkat pendapatan di mana besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi, yang dapat dirumuskan Y sama dengan C atau Y min C sama dengan 0. Keterangan, C adalah fungsi konsumsi, Y adalah tingkat pendapatan. Kurva fungsi konsumsi. 1. Kurva konsumsi memiliki slope atau kemiringan positif. Artinya, bila pendapatan naik, maka konsumsinya juga naik. 2. Kurva konsumsi memotong sumbu C di atas 0. Artinya, walaupun pendapatan 0, konsumsinya masih positif. Contohnya, pengangguran, anak-anak, orang yang sudah tua dan tidak berpendapatan tetap melakukan konsumsi walaupun tidak memiliki pendapatan. 3. Konsumsi tidak dapat 0. Artinya, meskipun tidak memiliki pendapatan, konsumsi tetap harus dilakukan. Bisa dengan jalan meminjam atau menarik tabungan. Tabungan dapat diartikan sebagai bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi atau setiap kemampuan dan kesediaan untuk menahan sebagian dari hasrat konsumsi. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Fungsi tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y. Keterangan, min A adalah besarnya pengeluaran konsumsi. Y adalah tingkat pendapatan nasional. S adalah tingkat tabungan.
1 min B adalah MPS. MPS atau Marginal Propensity to Save adalah perbandingan antara bertambahnya tabungan dengan bertambahnya pendapatan nasional yang dapat dirumuskan sebagai berikut. MPS sama dengan delta S per delta Y. Keterangan, delta S adalah pertambahan tabungan, delta Y adalah pertambahan pendapatan. Average propensity to save atau kecenderungan menabung rata-rata merupakan perbandingan antara tabungan total dengan pendapatan total. Rumusnya, APS sama dengan S per G. Keterangan, S adalah tabungan total, Y adalah pendapatan total. Investasi adalah memberikan sesuatu kepada investor untuk dikembangkan, dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan diberikan keuntungan sesuai dengan perjanjian. Manfaat investasi dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa depan, dapat meningkatkan aset, hidup jadi lebih hemat, mencegah dari tanggungan hutang. Rumus fungsi investasi I besar sama dengan I kecil. Keterangan, I besar adalah investasi, I kecil adalah tingkat suku bunga. Fungsi investasi menggambarkan hubungan antara tambahan investasi dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Fungsi investasi dapat digambarkan melalui kurva marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of capital atau efisiensi modal marginal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Istilah marginal efficiency of capital kemudian diganti dengan nama marginal efficiency of investment karena yang dimaksud bukan jumlah modal tetapi kenaikan atau tambahan modal. Marginal diartikan sebagai tambahan investasi baru, dan efisiensi berarti dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Dengan menggunakan konsep marginal efisiensi dan investasi tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan berbanding terbalik antara tingkat suku bunga dan jumlah investasi yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak tadi menerangkan video tentang pembelajaran materi konsumsi, tabungan, dan investasi, Bapak akan menerangkan tentang kuis hari ini. Bapak mau share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, nanti di ini itu ada 6 soal. Kalian mengerjakan dalam waktu 3 menit harus sudah selesai. Ini yang pertama, ini ada soal apa yang dimaksud dengan konsumsi. Terus ini soal kedua. Ini soal ketiga. Ini soal keempat. Ini soal kelima.
Dan ini soal ke-6. Bapak akan share link untuk kalian menjawab dalam waktu 3 menit. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, itu linknya sudah ada di chat Zoom. Silakan dikerjakan. Sampai jam 15.11. Sudah, Pak. Oh, ini udah tinggal 1 menit lagi. Fatur Rahman apa sudah? Sudah juga, Pak. Nah, udah. Mari kita cocokkan bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Apa anak-anak? Yang B, Pak. Yang B. Kalau menurut Nandito, Ya, sama, Pak. Yang B, Pak. yang B. Coba ya, kita buktikan. Benar. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan fungsi konsumsi? Yang A kayaknya, Pak. Coba kita buka. Benar. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tabungan? Tadi jawabannya apa yo? Yang A, Pak. Yang A. Benar.
Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan fungsi tabungan? Yang D, Pak. Yang D, oke. Nah, nomor 5. Apa yang dimaksud dengan investasi? Kayaknya yang C, Pak. Ya, benar yang C. Apa yang dimaksud dengan fungsi investasi? Hubungan antara tambahan investasi dan tingkat keuntungan. Jawabannya yang A. Oh iya, Pak. Nah, selesai. Coba Bapak akan lihat skornya kalian pada pengerjaan kuis tadi. Nah, untuk Nandito menjawab benar 3 dan salah 3. Untuk Fatur Rahman menjawab benar 3 dan salah 3. Untuk Nandito tadi yang benar nomor 2, 3, dan nomor 5. Nah, untuk Fatur Rahman yang benar tadi dijawab nomor 1, 2, dan 3. Berarti anak-anak hampir sudah memahami materi dari Bapak. Terima Iya, kasih. benar, Pak. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kelas pada hari ini, anak-anak. Baik, sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Cukup dari saya, Pak. Cukup juga, Pak, dari saya. Baik. Bapak tutup Gi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Gi, Terima kasih, Pak. sama-sama.